Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam kajian tafqih kita yang semoga menambah wawasan kita. Dalam pengantar mengenal atau pengayaan dari ilmu-ilmu yang dipelajari di ma'had ini. Maka kemarin kita sampai pada bahasan Ya, ini istilahnya ini adalah materinya tuh sejarah peradaban, bukan Islam saja tapi sejarah peradaban tauhid. Gitu. Nah, ini apa istilahnya? Merupakan satu hal yang harus diketahui oleh para duat. Nah, kita ini semuanya adalah duat, insyaallah. Kalau enggak, ngapain masuk pesantren kalau bukan buat jadi dai? Dan ingatlah bahwa dai itu adalah tugas, kewajiban dari Allah Ta'ala. Dan dia adalah orang-orang terbaik yang menyeru pada jalan Allah. Wa man ahsanu qaulam. Itu serapi dulu hadis itu. Jadi orang dimanapun nanti kalian berada, mau kalian jadi konglomerat sekalipun, mau jadi konglomerat atau di bawah kolong melarat, tetaplah berdakwah, tetap menjadi dai. Nah, para salafun saleh itu kan pada rata-rata melarat. Makanya kalau tahu bagaimana keadaan kehidupan mereka, ya. Nah, bukan buat dicontoh melaratnya, bukan. Maksudnya bahwa mereka bukanlah orang-orang yang terpandang, terkenal, kaya dan selebihnya. Tapi mereka orang-orang yang kadang-kadang di kampungnya diusir. Nah, tapi sekarang namanya harum, dikenal sampai ribuan tahun mereka wafat. Riwayat-riwayat mereka masih kita dengar dan kita pelajari, kita jadikan pedoman hidup. Jadi dapat terus di pahala. Maka dari itulah, kalau nanti kalian, nggak mesti juga semua harus jadi guru, jadi ustadz, punya pesantren. Nanti banyak punya perusahaan. Nanti ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota DPR misalnya. Kalau Allah takdirkan, jalani. Itu bagian dari kehidupan. Meski tidak dicari, tapi harus dijalani. Dan itu adalah jalan untuk menegakkan agama ini. Apapun profesi kita. Nah, tapi tetap harus menjadi da'i. Gimana caranya? Ya, da'i. Bagaimana lah. Bukannya da'i itu cuma sengaja mengajar. Nanti kalau kalian punya kantor misalnya, mengusulkan kepada DKM untuk menyelenggarakan pengajian. Ada jadi pejabat misalnya, mengusulkan untuk mengadakan pengajian minimal untuk di kalangan orang-orang kantor kita sendiri. Itu sudah dakwah. Dan itu panitia-panitia pengajian yang menyelenggarakan pengajian di kantor-kantornya, di RT-nya, di masjidnya, di DKM-nya. Semua orang yang datang ikut pengajian itu dia dapat pahalanya. Jadi pas dia di akhirat, kok pahala saya banyak sekali ya Allah? Ya, karena kamulah yang menjadi pelopor pengajian di masjidmu. Kamulah yang jadi pelopor pengajian, menjadi panitia kajian di kantormu. Nah, jadi jangan remehkan itu. Itulah jalan ke surga buat kita. Baik, sampai kemarin tuh kita sampai di mana? Mana kamu nih? Tripod? Nggak bawa?
Yuk. Di ke bawah sana di motor. Kayaknya ada di motor. Oh, oke. Tadinya semua siaran langsung, tapi nggak apa-apa. Ya udah. Sampai di mana kemarin? Apa pelajaran? Apa yang paling berkesan dari pelajaran kemarin? Apa yang menarik? Yang bisa menarik dari saya apa? Itu dia. Itu dia pelajaran yang dia tahu. Apalagi yang berkesan? Ada nggak? La yunalul ilmu birahatil jasad. Kata siapa itu? Dia bukan kata Imam Muslim. Dia Muslim menukil perkataan Yahya bin Abi Katsir. Jadi harus berlelah-lelah. Terus apa lagi? Apa lagi yang diingat? Nyatet nggak? Pada nyatet nggak? Nabi Adam adalah Hasanut Takwim, berarti apa tuh maksudnya? Oke, masih belum jelas buat orang awam. Jadi terus apa? Gitu. Peringkas bahasa di mana orang akan langsung paham. Nabi Adam adalah manusia terganteng dan paling pintar. Langsung paham orang. Jadi nggak perlu lagi untuk berretorika Ahsanut Takwim segala. Udah, Nabi Adam adalah manusia terganteng dan terpintar. Kenapa? Ilmunya langsung dari Allah. Nggak mungkin ada yang bisa ngalahin muridnya Allah langsung. Satu, terganteng karena langsung diciptakan oleh Allah. Nah gitu. Itu namanya dilalah apa? Kalau usul fikih, dilalah talazum. Mungkin tadammun. Iltizam kayaknya. Nah, kemudian apa lagi? Yang kalian catat? Harus ada yang diingat. Masa blank sama sekali? Nanti kalau badannya capek maka nafsunya berkurang. Kalau badannya capek nafsunya berkurang. Jadi harus dicapekkan badannya, bagus. Rajin-rajin berolahraga. Makin mager nafsunya makin gede. Lah iya. Itu makanya harus banyak berkegiatan. Terus apa lagi? Dosa adalah kesombongan. Udah sampai ke situ belum kita? Kepada iblis sudah sampai ke iblis. Jadi ketika Adam diciptakan, maka apa? Kisah tidak mau sujudnya iblis, semuanya kan Allah yang ngatur. Tapi di situlah banyak hikmah yang kadang-kadang kita sendiri pun belum bisa memecahkannya. Belum bisa memecahkan hikmah itu. Misal, mengapa apa hubungannya makan buah khuldi kok tiba-tiba jadi telanjang Nabi Adam? Badat lahuma sawatuhuma. Akhirnya watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi terlihat auratnya. Apa hubungannya? Makan buah itu kok jadi terlihat aurat? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi nanti cobalah dieksplor. Sebagaimana belum tereksplornya kenapa Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sampai terengah-engah. Coba tanyakan nanti ke Ustaz. Apa hikmahnya? Mungkin bisa saja orang ngarang. Oh, hikmahnya begini-gini. Maksudnya dari referensi yang pernah ada apa? Ada nggak ulama yang telah membicarakan itu? Wallahu alam. Saya belum tahu. Jadi iblis menggoda. Nah, disinilah materi kita. Kalau kita bicara tentang yang namanya perang pemikiran, al-ghazwu al-fikri. Spidol ada nggak? Coba, itu menarik itu papan tulis yang kecil itu. Itu punya siapa sih papan tulis kecil itu? TPA. Boleh dah kita pinjam. Nanti coba cari. Ini kita beli di sini ya, buat di rumah. Nanti kalau kita kajian Bulughul Maram di rumah saya, pakai ini aja. Ini kan, itu kan ringan.
Saya ada yang satu lebih kecil tapi terlalu kecil. Nah, ini sedang nih. Ini sedang. Ini pemirsa ya. Ini dibeli langsung satu set ini ya. Ini kenapa begini ya? Habis dong ininya. Kan? Anunya spidol. Nanti kita beli yang kayak gini. Mungkin ada yang portable. Sabaqa Kaukasha. Al-ghazwu artinya apa? Perang perang pemikiran. Siapa yang pertama kali melakukannya? Iblis. Bagaimana ceritanya ya Iblis? Bagaimana ceritanya? Iblis melakukan ini? Ya dialah yang menggoda Adam. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Diberikan waswas. Sampai apa kata iblis? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Surah apa? Ayo para penghafal Al-Qur'an. Kalau nggak cari di Al-Qur'an. Ya. Kalau belum hafal dicari. Apa? Dan sampai dia bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai dia bersumpah iblis itu kepada Adam dan Hawa, bersumpah, aku ini benar-benar penasehat bagi kalian. Nasihin. Baik. Ini mau ditulis. Tulis ini yang pertama. Nanti saya hapus karena papanya kecil. Atau di sini aja nih. Udah tulis. Tulis. Nanti kita hapus. Apa dia bilang tadi? An-nasihun. Nasehat. Apa arti nasehat? Baik, sekarang ada hadis. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu nasihata, nasihati, nasihatu. Ad-dinu an-nasihata. Nasihati? Kenapa nasihatu? Jawab. Wahai para santri, kan udah belajar. Khabar. Mana mubtada'nya? Ad-din. Gimana jadi sifat? Tidak semua kalau udah sama-sama alif lam jadi sifat. Ya, ada kadang-kadang dia kan. Jadi mubtada' khabar itu tidak semua hadza kitabun atau al-baitu ba'idun, enggak. Kadang-kadang dia ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi. Wa li a'immatil muslimina wa li amatihim. Nasihat bagi Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menasihati Allah? Ya enggak ada caranya karena salah dalam menerjemahkan nasihat. Bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. An-nasihah dalam bahasa Arab artinya apa? Menginginkan kebaikan. Itulah arti an-nasihah dalam bahasa Arab. An-nasihah bukan nasihat. Kalau kita kan nasihat itu apa artinya? Nasihat itu artinya nyeramahin orang. Enggak, itu cuma bagian saja. Nasihat dalam bahasa Arab artinya apa? Menginginkan kebaikan. Kamera ngikut. Makanya kalau dia ad-dinu an-nasihah, nasihat kepada Allah maksudnya apa? Menginginkan kebaikan untuk agama Allah.
dan menginginkan kebaikan untuk ajaran Rasulullah. Itu maksudnya, bukan menasehati Allah atau menasehati Rasulullah. Wali aimmatim muslimin, dan menginginkan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin, wali amatihim, dan juga orang-orang awamnya. Jadi agama itu selalu menginginkan kebaikan untuk semua itu. Nah, itu maksudnya. Bagaimana? Yang penting bagaimana caranya baik. Itulah yang dimaksud dengan an-nasihah. Maka ketika iblis mengatakan inni lakum alaminan nasihin, artinya aku ini menginginkan kebaikan buat kalian, bukan pengen nyesatin kalian. Wa qasamahuma, sampai dia bersumpah bahwa dia menginginkan kebaikan. Itulah dia al-ghazul fikrinya. Jadi dia menggoda sampai rela bersumpah bahwa dia menginginkan kebaikan untuk Adam dan Hawa. Lalu bagaimana ceritanya bisa tergoda? Itu yang paling penting. Makanya di surah itu Allah mengatakan apa? La yaftinanakum asyaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kalian tergoda oleh syaitan sebagaimana mereka telah berhasil mengeluarkan orang tua kalian dari surga. Jadi polanya apa? Menyampaikan asumsi palsu. Nah, itu dia metodenya. Jadi dia al-ghazul fikri, metodenya apa yang dia pakai oleh iblis? Menyampaikan asumsi palsu sebagaimana itu ada yang ada dalam surah Thaha. Apa katanya? La uzayyinannahum fil ardi wa la ughwiyannahum al-hijr wa la ughwiyannahum ajmain. Itu untuk secara keseluruhan. Untuk khusus Adam, apa kata iblis? Itu tadi dalam surah Al-A'raf, wa salahuma syaitanu liyubdiyalahum ma uriyannahum wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Dia fitnah Allah. Bayangkan dia fitnah Allah. Jadi metodenya adalah dia menjelek-jelekan. Ini sebenarnya Allah tuh ya, Adam. Kalian dilarang makan ini supaya kalian nggak jadi malaikat atau nggak jadi seperti orang-orang yang minal khalidin, orang-orang yang kekal di surga ini. Makanya kalian dilarang. Dia kok memfitnah Allah kan? Padahal Allah lah yang melarang dari buah itu. Sebagai bentuk ujian. Terus apa lagi dia bilang? Dalam surah Thaha dia bilang apa? Lupa saya. Ya Hafidh. Ini buka surah Thaha. Adulukum ala mulkin la yabla wal. Gimana enggak pernah menghafal Quran nih. Ustadznya aja kalau di panggung gini kadang lupa. Karena lama enggak murajaah ya begini. Apa katanya? Mana nih para penghafal Quran? Mulai dari kisah Adam itu. Bacakan. Dulu dari Adam. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك ولا تعرى ya ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد wa mulkin la yab. Itu dia. Apa katanya? Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Ke pohon kekekalan. Maka yang menamakan pohon kekekalan itu iblis. Kita ikut-ikutan menamakannya, itu namanya buah khuldi. Itu iblis yang menamakan itu. Ya. Syajaratil khuldi, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan hilang. Ya itu makan buah itu, nanti kamu akan mendapatkan semua yang abadi. Intinya apa metode yang dilakukan oleh iblis dalam al-ghazul fikri di sini?
membuat asumsi palsu, lalu memfitnah Allah, memfitnah orang yang melarang, orang memfitnah yang melarang. Dia tuh melarang. Misalnya ada orang-orang datang, kalian tuh dilarang sama guru-guru agama kalian, kalian tuh dilarang sama orang tua kalian, ya, supaya kalian tuh nggak maju. Ngapain kalian dilarang? Kalian dilarang buat pacaran, pacaran tuh enak loh misalnya. Itu metodenya. Biarpun nggak ngomongnya nggak gitu, tetapi arahnya akan ke situ. Itulah metode iblis. Ya, dia memberikan asumsi palsu. Siapa yang dari mana dia tahu bahwa itu adalah pohon kekekalan dan kalau makan itu kita akan kekal? Enggak, dia ngarang sendiri aja. Nah, begitu pula musuh-musuh Islam di luar sana. Banyak yang ngarang-ngarang sendiri. Baik itu dalam ajaran agama, ahli bid'ah dan lain sebagainya, ngarang sendiri. Zindiq. Para zindiq umumnya ngarang sendiri. Ada juga yang tidak ngarang, tapi salah dalam pemahaman. Dia tidak zindiq, seperti Khawarij. Nah, iblis ini dia ngarang sendiri. Lalu dia juga mendiskreditkan yang melarang. Dalam hal ini dia memfitnah Allah. Mana hakuma rabbukuma antil kuma syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi itu dilarang. Kalian tuh dilarang supaya kalian nggak kekal. Jadi itu begitu. Ngaruh nggak? Ngaruh. Buktinya kan kena. Tapi dari mana arah ke pengaruhnya? Arah pengaruhnya pertama adalah kepada Nabi Adam tidak kena. Karena Adam kan udah langsung. Lalu dari mana bisa kena? Dari istrinya, Hawa. Ini gara-gara perempuan. Wah, gara-gara perempuan protes. Tapi bukan kita loh yang bilang begitu. Itu Rasulullah SAW yang bilang begitu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada hadisnya. Laula Hawa lam tahunil unsa zaujahad dahra. Itu kalau nggak salah bunyinya. Kalau bukan karena Hawa, maka para wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Itu ada dalam Sahih Muslim. Itu tadi itu ceritanya saya di rumah. Ingat hadis itu, saya mau baca syarahnya di Syarah An-Nawawi. Dan saya punya 6 jilid. Cetakan dibelikan orang. Itu kalau nggak salah berapa itu? Hampir 1 juta. Dibelikan orang. 6 jilid cetakan Darussalam kalau nggak salah. Pas saya buka tarik, wah rayap semua isinya. Balik lagi rayap yang kemarin itu. Yang kalian bersihkan itu. Habis syarah Sahih Muslim, habis Ihya Ulumuddin, habis. Kena rayap semua. Padahal baru beberapa bulan yang lalu itu kena. Baru belum 4 bulan lah ya. Yang rayap pertama itu. Yang kita bersihkan itu. Ya, Enggak sebulan enggak. Udah 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan lah. Ya kan? Yang bersihin rak saya itu karena rayap. Jadi datang lagi rayap itu. Tahu gimana caranya rayap, maka hati-hati. Padahal saya termasuk sering baca, bukan habis Sahih Muslim ini. Mau ngelihat syarah dari hadis itu tadi itu. Jadi belum. Yang jelas saya ingat aja hadisnya itu dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah, laula Hawa lam tahunil unsa zaujahad dahra. Di sini ada kitab hadis nggak sih? Kalau bukan karena Hawa, maka para wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Nah, jadi ini kadang jadi juga hadis ini. Bagaimana nih cara berarti Islam mendiskreditkan Hawa wanita? Bukan. Maksudnya pelajaran bahwa Adam itu dulu tergoda lewat Hawa. Iblis tidak bisa langsung menggoda Adam. Iblis menggoda Hawa. Nah, jadi pelajaran buat para suami, para laki-laki secara umum. Kadang titik kelemahan tokoh-tokoh itu di istrinya, para wanita. Ini sebagai apa? Bukan berarti Hawa salah, bukan. Iya salah, dia salah. Tapi maksudnya ini perlambang, wahai para wanita, wahai para pria, mungkin kalian kuat. Tapi kalau keluarga kalian yang diganggu, kalian belum tentu kuat. Ya kan? Nah, bagaimanalah caranya kalian bisa mendapatkan istri-istri yang kuat?
yang mengurangi potensi kalian tergoda. Banyak orang itu. Seperti Nabi Adam inilah, dia tidak tergoda. Tapi ketika dia digoda oleh Hawa, maksudnya Hawanya yang merengek juga. Cobalah Adam. Siapa tahu mungkin juga si iblis ini benar. Mungkin seperti itu. Tidak ada dalam Al-Quran. Hadis pun tidak secara detail menjelaskan itu. Hanya hadis itu saja seingat saya. Abu Hurairah dalam Sahih Muslim itu. Lalu para ulama menjelaskannya. Seingat saya ada penjelasan dari Imam An-Nawawi tentang hadis itu dalam Syarah Sahih Muslim. Dan juga ada penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari seingat saya. Intinya gini, apa yang disifati menjadi sifatnya Hawa, itu akan menjadi sifat para wanita semuanya. Karena apa? Dia diciptakan dari, misalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Itu ada dalam Sahihain. Itu hadis yang ditentang oleh para orientalis. Dan tulang rusuk itu bengkok. Selama-lamanya dia akan bengkok. Lalu gimana caranya bermuamalah dengan yang bengkok begini? Iya udah begitu aja. Jadi belajarlah seni untuk menghadapi wanita. Bagaimana seninya? Tidak ada kaidah. Ya bagaimana menghadapi yang bengkok-bengkok saja. Ya, maksudnya, ya kenapa dia bengkok gitu? Artinya kita tidak bisa menghadapinya seperti lurus-lurus amat. Nanti kalau kalian punya istri, macam-macam aja permintaannya. Maksudnya aneh-aneh gitu, nggak logis. Dia sebenarnya bukan minta sebenarnya, dia cuma pengen didengarin aja. Makanya kalau curhat apa-apa, istrinya iyain aja, iya. Dia cuma pengen didengarin aja, dia nggak butuh solusi. Mau istrimu mau apa, bukannya Pak. Nanti kalau punya jamaah pengajian ibu-ibu, begitu juga tuh. Ya, dia nggak minta nasihat, dia cuma minta didengarin aja. Oh iya. Dia iyain aja. Nah itu kenapa? Karena itu tadi masalah perasaan. Kalau laki-laki berpikir kalau nggak ada gunanya orang nggak mau dengar ngapain saya cerita gitu loh. Jadi lebih kepada berpikir tuh logis. Kalau perempuan nggak. Yang penting bagaimana hasrat dia tercurahkan. Makanya ada istilah curhat. Curahan hati yang paling sering curhat itu adalah perempuan. Kalau laki-laki sering curhat jadi enggak, laki-laki pun boleh saja curhat. Cuma maksudnya yang lebih sering adalah perempuan. Kenapa? Ya memang udah begitulah fitrahnya. Jadi ya itu salah satu kebengkokannya tadi. Jadi apa maksud hadis itu tadi? Ya maksudnya kadang-kadang wanita lah yang bisa menjadi sumber tergodanya laki-laki. Sebagaimana Adam, dia kuat, tapi Hawa tidak kuat. Dia bisa menghadapi iblis. Kalau dia berhadapan dengan iblis langsung, mungkin iblis juga tidak berani karena dia tahu Adam akan kuat. Nah, maka dia godalah bagaimana. Sampaikan itu ya Hawa kepada suamimu, begini. Mulai dia goyah. Pokoknya di mana-mana pasti perempuan akan cepat goyah. Kalau berada dalam misalnya pertempuran atau apa ya, ada goncangan-goncangan kehidupan yang paling cepat goyah pasti perempuan. Maka dari itulah kenapa Islam mengajarkan bagaimana wanita itu jangan suka keluar sendiri misalnya. Ya karena dia akan goyah. Dan sekali dia goyah, kalau dalam perjuangan, banyak pejuang-pejuang itu ketangkap ketika istrinya disandera, anak-anak jadi sandera. Dianya sendiri nggak akan ketangkap. Maka musuh-musuh mengincar dari situ. Jadi kelemahan para pejuang bukan kelemahan, maksudnya ya titik dia kuat untuk bertahan, untuk tidak makan, tapi dia tidak akan kuat kalau melihat istrinya, keluarganya yang disandera misalnya. Begitu cara musuh untuk menangkap para pejuang. Demikian pula dalam kasus penggodaan iblis ini. Jadi Hawa yang tergoda, akhirnya Adam pun jadi ikut-ikutan. Itu maksud hadis itu tadi. Jadi maksudnya di sini Rasulullah ingin menjelaskan, udah menjadi kodratnya laki-laki itu, ya kalau dia bisa kuat, tapi kalau ketika istrinya bisa menjadi pelemah dia, bisa menjadi pelemah dia. Dan itu adalah kodrat. Jadi bagaimana dong? Ya tidak bagaimana-bagaimana.
hadapi saja. Ya. Maka ikhtiarnya adalah bagaimana memilih istri. Lalu nanti mau dikatakan, terus bagaimana? Kan Siti Hawa kan pilihannya Adam. Iya, betul. Pilihan Allah maksud saya. Betul. Jadi bukan Adam tidak punya pilihan lain, siapa lagi mau jadi istrinya? Ya Hawa lah. Allah yang menciptakannya khusus untuk Adam. Tapi Allah ingin kasih isyarat di sini, wahai para pria, kalian akan menghadapi yang seperti yang dihadapi oleh bapak kalian Adam ini. Akan seperti itu sifatnya. Jadi ya kalian terima saja. Jadi bukan sebuah pewarisan dosa, bukan. Wah, ini artinya para wanita menjadi suka. Dan lam tahun, kata berkhianat dalam hadis itu maksudnya bukan berkhianat apa yang maknanya terlalu negatif. Maksudnya adalah gara-gara dia suami jadi terjerumus gitu maksudnya. Itu maksud dari hadis. Jadi bukan berarti Siti Hawa ya. Kenapa demikian? Iya, karena memang kodrat dia seperti itu. Nah itu, jadi ada hadis laula Hawa lam tahunil unsa zaujahat dahr. Kalau bukan karena Hawa maka para wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Maksudnya emang gara-gara Hawa? Bukan. Maksudnya ya memang semua manusia pasti keturunan Hawa. Ya sudah, berarti memang begitulah sifat kodratnya wanita. Udah hadapi saja gitu. Sebagaimana hadis bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi maksudnya ya selamanya mereka akan bengkok terus. Mau dia sepintar apapun, dia udah jadi hafizah, jadi apa, jadi ustaz, tetap saja akan ada sifat-sifat asli itu. Dia terima saja. Oke. Jadi apa yang dilakukan iblis? Apa yang dilakukan iblis? Dalam Al-Ghazwul Fikri ini bentuknya apa? Metodenya apa? Membuat asumsi palsu atau apa istilahnya, propaganda palsu. Jadi metode iblis adalah membuat propaganda palsu. Itu juga yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orientalis segala macam. Dia akan mencari kayak tadi. Siapa yang bilang kepada iblis bahwa buah itu adalah syajaratul khuld? Enggak, dia ngarang sendiri aja. Siapa yang bilang bahwa kalau makan buah itu akan menjadi kekal? Malah yang ada diusir malah dari surga. Dia bikin sendiri aja. Nah, jadi mereka akan menciptakan teori-teori palsu, dan itulah yang dilakukan oleh banyak musuh-musuh Islam, orang-orang zindik, terutama di kalangan Yahudi, Freemasonry, dan lain-lain. Dia ciptakan teori-teori palsu yang kadang-kadang ada sekilas, tapi itu akan menjadi dibenarkan oleh umat. Umat orang awam akan ikut. Nah, itu tantangan kita. Disinilah Al-Ghazwul Fikri. Maksud propaganda palsu itu teori-teori yang tidak berdasar, tetapi tetap ada syubhatnya. Itu namanya syubhat. Jadi intinya Nabi Adam ini dia termakan syubhat iblis. Iya kali ya, kalau saya makan kali. Iya, akhirnya mencoba. Padahal Allah jelas melarangnya. Ya, memang itu takdir Allah. Tetapi kita mengambil hikmah dari sini. Bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk mencoba. Maka jangan sampai terulang lagi. Cukup Adam saja, maksudnya begitu. Itu. Karena memang sudah menjadi takdir Allah, manusia akan diturunkan ke muka bumi. Kalau enggak, kita akan beranak pinak di surga semua nanti. Tidak akan diturunkan tidak akan diturunkan ke bumi. Kemudian ketika itu akhirnya udah salah ini kan. Nabi Adam bersalah, Siti Hawa bersalah. Lalu bagaimana? Mereka bertaubat. Apa? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi. Maka Adam menerima beberapa kalimat doa dari Tuhannya untuk diucapkan, maka dengan itulah Allah mengabulkannya. Itu dalam Al-Baqarah. Lalu apa kalimatnya? Di Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Apal ya, apal dong. Jadikan itu doa. Tapi perlu
Selain hafal, renungi kenapa kalimatnya harus begitu sih? Coba, apa susunan kalimatnya? Rabbana. Ketika orang menyebutkan Rabbana, berarti dia tuh sudah memelas rendah. Dia tidak menggunakan huruf nida, ya Rabbana. Kalau ya itu berarti dia akan teriak, ibtihal istilahnya. Seakan-akan jauh. Tapi kalau dia sudah Rabbana, itu berarti dia dalam posisi rendah, sudah lelah sekali. Zalamna anfusana. Kami menzalimi diri kami sendiri. Ngaku, itu namanya al-i'tiraf. Pernah dengar syair al-i'tiraf enggak? Abu Nawas. Ilahilas. Iya itu. Tapi ada satu i'tiraf itu artinya apa? I'tiraf artinya apa? Pengakuan. Apa maksud i'tiraf di mana? Di mana i'tirafnya? Tadi dalam kalimat pertama harus i'tiraf dulu. Rabbana zalamna anfusana. Oh Tuhan kami memang zalim. Ngaku dulu. Jangan seperti kebanyakan orang, termasuk kalangan wanita. Maaf ya, kamu juga sih. Nah, maaf ya, misalnya Nabi Adam bilang, ampuni kami ya Allah. Tapi kami juga nggak tahu sih salah kami apa. Nah, berarti dia belum i'tiraf. Jadi ketika minta maaf, ngaku salah dulu. Baru minta maaf. Begitu pula kepada Allah. Kalau kita mau bertaubat, istighfar, selalu jangan minta seakan-akan pokoknya kita istighfar aja pada Allah. Ya sekalipun kita tidak tahu dosa kita apa. Kita tidak tahu dosa kita apa. Dosa kita pasti banyak. Karena saking banyaknya maka kita tidak tahu. Bukan kita, perasaan saya nggak ada dosa di hari ini. Pernah nggak ngerasa begitu? Kenapa saya harus taubat ya? Kenapa saya harus istighfar ya? Udah baik banget saya hari ini. Itu dari syaitan tuh. Maka kalimat i'tiraf di awal doa selalu diajarkan begitu. Nabi Yunus juga begitu. Gimana doa Nabi Yunus? Ayo. La ilaha illa anta subhanaka. Itu kan taubatnya Nabi Yunus. Coba di mana kalimat taubatnya di situ? Mana? Enggak ada taubat. Dia mengatakan aku zalim. Mana taubatnya? Ada enggak? Atubu ilaik. Kalau ini kan, kalau Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ada kata taghfir. Kalau tidak kamu ampuni kami ya Allah, dan aku nanda minal khasirin, jadilah kami orang yang rugi. Ada isyarat, ampunin dong ya Allah, kalau enggak kami jadi rugi. Di Nabi Yunus enggak ada. Coba mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada enggak kata maghfirah atau taubat? Enggak ada. Tapi itu pengakuan bahwa inni kuntu minadh dhalimin, itulah berarti dia bertobat. Kenapa dia ngaku saya zalim, belum disuruh pergi saya udah pergi duluan. Ya kan Nabi Yunus kan begitu. Belum disuruh pergi dia udah pergi duluan. Jadi ngakulah bahwa kita memang zalim. Dengan pengakuan atau i'tiraf itu, maka Allah akan mengampuni kita. Makanya doa-doa yang diajarkan Rasulullah pun rata-rata adalah doa-doa yang kalau mau istighfar, ngaku zalim dulu, ngaku salah dulu. Misalnya, doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, dalam hadis Abu Bakar Siddiq, dalam Sahihain. Doa akhir tasyahud yang biasa kalian baca itu. Apa? Akhir tasyahud kalian baca apa sih? Akhirnya, ada innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna dhalamna. Enggak. Kadang-kadang kalau udah di depan suka lupa. Padahal tiap hari dibaca. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Hah? Apa? Coba, masa enggak ada yang ingat? Ini masih dajjal. Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar juga ada i'tiraf. Gimana coba sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta astaghfiruka wa ana dika mastata'tu. Wa abu'u bizambi, aku mengaku, i'tiraf. Ada i'tirafnya. Aku ngaku dosaku ya Allah. Nah, dalam doa Abu Bakar itu dalam nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa enggak doa itu? Itu kata Rasulullah, bacalah itu, nasihat pesan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, bacalah doa itu setiap habis sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak ya Allah. Wa illam taghfir Ana zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi banyak-banyak mengaku bahwa kita banyak dosa. Itu pelajaran dari kisah Nabi Adam. Dan fataba alaih, maka karena kalimat itulah fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Coba iblis baca itu juga, mungkin akan diterima juga taubatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi karena memang iblis ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlun nar, sehingga dia tidak akan mengucapkan itu. Andai dia mengucapkan itu, mungkin dia pasti akan diterima oleh Allah juga taubatnya. Tapi karena kesombongannya, makanya dia tidak akan mau mengucapkan itu. Jadi ketika ada dalam hati kita kesombongan, tidak akan mau mengakui kesalahan, karena itu tadi, karena menganggap orang lain itu rendah, sebagaimana iblis. Lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Surah apa? Surah apa? Hijar, Al-Hijar. Jadi kayak kisah-kisah Nabi Adam itu adanya di Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijar, Toha, terus Al-Kahfi. Ada lagi? Ada lagi nggak? 5 itu. Oh, ada satu lagi di seingat saya ada satu lagi. Nah, jadi aku nggak mau sujud. Dan lebih parah lagi di surah Al-A'raf. Apa dia bilang? Khalaqtahu ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia kok, gimana? Khalaqtahu min nari wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku kan dari tanah. Aku kan dari api, dia dari tanah. Kata siapa api lebih baik dari tanah? Bisa-bisa dia aja. Dia ngarang-ngarang sendiri. Orang tadi dia cuma ngarang buah khuldi, dia ngarang-ngarang sendiri kok. Jadi dia suka-suka dia aja. Itu akibatnya. Akhirnya intinya adalah dia merasa itulah falaisa laka anta takabbara fi fakhruj innaka minas sakhirin. Tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di surga itu. Kamu nyombong-nyombongkan diri, memang kamu siapa? Dan kan aku diciptakan dari api. Kata siapa api lebih mulia daripada tanah? Coba api itu timpukin tanah, padam dia. Gitu. Ya enggak? Jadi tidak ada ketentuan bahwa api lebih mulia dari tanah. Itu karangan iblis saja. Bisa-bisanya dia saja. Karena dia merasa lebih tinggi. Jadi kesombongan itu adalah akibat merasa sebenarnya. Bukan dia benar-benar lebih tinggi, enggak. Akhirnya karena merasa itu diciptakan alasan yang dibuat-buat. Aku kan lebih baik dari dia. Alasannya apa kamu lebih baik dari dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Siapa yang bilang bahwa nar khairum minat tin? Ya, dia aja ngarang-ngarang sendiri. Nah gitu. Jadi memang ada sifat itu, apalagi kalau memang kita dari ya kadang-kadang sifat-sifat itu akan selalu ada. Itu yang harus diredam. Karena itu yang akan gengsi istilahnya. Gengsi menerima kebenaran, gengsi mengikuti apa yang Allah perintahkan karena melihat itu tadi. Wah, itulah yang menyebabkan kehancuran, gengsi.
Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu, gengsi dia. Masa saya ikut keponakan saya, kata Abu Lahab. Saya akan pemimpin. Gengsi dong. Gara gengsi akhirnya dia masuk, dia kafir. Jadi kafirnya kafir iblis. Kafir karena gengsi. Gengsi menerima kebenaran. Itulah takabur. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah al-kibar. Disitulah kesombongan. Maka jangan pernah ada, karena kalau itu masih ada, man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada sekecil atom, sekecil biji sawi, yang masih ada kesombongan dalam dirinya. Nah, terus bagaimana kalau orang bangga punya sendal yang bagus, Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah kan indah dan menyukai keindahan. Bukan itu kesombongan. Kesombongan itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran. Pertanyaannya, dari mana kita tahu ini benar? Hati kecil kita akan bicara ini benar. Yang kita tidak mengakui itu kebenaran tidak termasuk. Misalnya berdebat sama orang, ente ini sombong ya, tidak mengakui kebenaran. Siapa yang tidak mengakui kebenaran? Saya tidak percaya bahwa Anda benar. Di mana-mana orang kalau debat ya pasti dia akan mempertahankan argumentasi dia, dialah yang benar. Yang sudah jelas kebenaran, lalu kita tidak mengakui, itulah kesombongan. Nanti akan saling tuduh, saling sombong nih. Ente sombong nih, karena tidak mengakui kebenaran. Emang kebenaran siapa? Saya yang benar. Justru dialah yang sombong. Dalam kasus iblis, bagaimana iblis tidak mengakui kebenaran? Dikatakan dia menyelisih kebenaran. Ya jelas lah, orang itu perintah Allah kok. Allah Tuhannya. Dia pasti semua yang datang dari Tuhan, perintah Tuhan pasti benar. Nah, dia tidak mengakui itu, maka jadilah dia sombong. Apa ukuran kebenaran? Ya ukurannya apa yang diperintahkan Allah, itulah kebenaran. Jelas-jelas Allah menyuruh sujud, tapi dia nggak mau. Itu sombong. Nah, kesombongan itulah dosa pertama. Dan ketika dia dijadikan pertama, maka itulah dia menjadi penyakit utama pertama yang harus dihindari oleh setiap manusia. Kesombongan. Maka orang kalau nggak sombong, dia akan tenang hidupnya. Tapi kalau dia sombong, susah nerima nasihat, susah nerima kebenaran terutama dari yang lebih rendah dari dia. Dia hidupnya akan terbelenggu sendiri. Akhirnya ya susah, pokoknya sempit aja dunia. Tapi kalau orang hatinya lapang, dia mau dari kemanapun kebenaran, dia terima aja. Ya dia akhirnya hidupnya enjoy gitu. Tidak ada beban. Beban yang paling utama itu beban di mana? Beban di hati. Kalau hatinya nggak senang, ya mau kemana-mana aja susah. Daqat alaihimul ardu bima rahubat. Dunia sempit padahal luas. Dunia yang luas kok terasa sempit? Bukan dunia yang sempit, hatimu yang sempit. Gitu. Jadi itulah pelajaran dari terusirnya Adam adalah al-ghazwul fikri yang dilakukan oleh iblis dalam bentuk propaganda palsu sampai bersumpah segala, kemudian mendiskreditkan yang melarang. Allah tuh tidak, dia fitnah Allah. Allah tidak ingin kalian kekal, makanya kalian dilarang. Lalu dia ciptakan teori palsu. Ini kalau kalian makan, kalian akan kekal. Lalu di mana letak kelemahan manusia? Di wanitanya. Ya, dan itu memang udah menjadi rumus. Bukan berarti wanita salah, enggak. Wanita yang memang seperti itu gitu loh. Makanya Islam memberikan aturan-aturan khusus pada wanita. Kenapa sih wanita harus menutup aurat segala? Kenapa gak dibiarin aja rambutnya terurai? Seperti ya orang-orang sekuler nggak beriman itu. Kenapa nggak dibiarin aja? Kenapa harus nutup rambut segala sih? Kenapa harus nutup pakaian segala? Sementara laki-laki bebas, potong panjang, potong pendek, kayak gini nih. Bagus nggak sih? Wah, bagus katanya tuh yang motong tuh. Amin. Ya, kalau kalian perlu jasa pemotongan rambut, panggil aja dia. Nah, perempuan nggak bisa, harus ditutup.
Merasa terkekang nggak tuh? Kenapa dibedakan sih? Nah, ini Allah tidak mungkin apa namanya menurunkan syariat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak beriman, dia mungkin merasa Islam mengekang, terutama bagi para wanita. Kami mau buka-buka rambut aja nggak boleh, harus pakai jilbab lah segala macam. Mengekang bagi yang tidak beriman. Tapi yang beriman dia tidak. Coba tanya deh para akhwat yang udah beriman ya. Maksudnya yang udah paham agama. Kalian merasa terkekang nggak sih pakai jilbab? Tidak akan, karena itu sesuai dengan fitrah. Yang wanita-wanita yang sesuai dengan fitrah, karena fitrah itulah iman, fitrah Allah allati fataran nas alaiha yang kita bahas kemarin tuh. Dia akan merasa apa yang saya lakukan ini enak karena yang pasti sesuai dengan fitrah. Bukan sugesti kalau kata orang-orang sekuler, kalian ditipu gharrakum dinukum. Kalian ditipu oleh agama kalian. Kalian tersugesti saja itu dengan adanya surga. Ini para iblis dari kalangan, para syaitan dari kalangan manusia ini. Akhirnya dia menganggap jangan terlalu kaku beragama, mengekang segala macam. Yang enak-enak dilarang. Itu tadi hawa nafsu. Maka orang yang bersih fitrahnya, dia akan merasa bahwa semua yang diajarkan oleh Allah Ta'ala akan nikmat. Bukan sugesti, tapi memang fitrahnya begitu. Dia kembali kepada fitrahnya. Adapun orang-orang yang menyimpang, tidak beriman, banyak maksud akhirnya nanti dia akan menyimpang dari fitrah. Kekafiran itu menyimpang dari fitrah. Dosa maksiat juga menyimpang dari fitrah. Maka misalnya LGBT kan menyimpang dari fitrah. Homoseks menyimpang. Dah jelas. Tapi kalau zina menyimpang nggak? Kok geleng? Menyimpang lah, itu maksiat. Tapi kan wanita, pria sama wanita kan normal Ustaz. Iya, pria sama wanita memang normal. Tapi ingat, normal itu bukan cuma satu tingkatan. Ada tingkatan kenormalan lain yang Anda langgar, yaitu kenormalan dalam ikatan. Lah kalau semua orang bebas, di jalan ngajak berhubungan kayak orang-orang barat sana, jadi apa bedanya dengan binatang? Atau binatang aja nggak gitu? Ayo silakan. Jadi berzina menyelisihi fitrah. Pokoknya semua maksiat itu menyelisihi fitrah. Tinggal tingkat kadarnya. Ya, dari sisi objek laki perempuan, oke, sesuai. Tetapi prosesnya dia menyalahi fitrah. Jadi yang fitrahnya bagaimana dong? Yang fitrah itu harus ada ikatan. Kalau enggak, kamu manusia apa binatang? Kalau tidak ada ikatan, apa bedanya dengan binatang? Atau binatang aja kadang-kadang ada ikatan tak tertulis yang mereka patuhi. Kecuali babi. Jadi kamu manusia apa babi? Kalau mau bebas berzina, bebas berzina adalah babi. Nah, jadi berarti melanggar fitrah. Iya, melanggar fitrah. Jadi yang fitrah gimana? Apa aturan agama? Menikah. Ya udah menikah. Berapa? 4, 5 melanggar fitrah. Tapi kenapa zaman dulu boleh? Zaman dulu fitrahnya masih sesuai. Jadi kadang-kadang fitrah itu ada yang beda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Nabi Adam tinggi 30 meter loh. Ya kan? Kita bicara kemarin. Masih ingat nggak? 60 hasta. Dalam hadis itu disebutkan 60 hasta. Situ nazira'a. Tingginya Nabi Adam itu ada dalam Sahih Bukhari. 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Berarti 30 meter. Jadi beda kebutuhan dulu dengan kebutuhan sekarang. Zaman Nabi Adam menikah sesama saudara. Qabil, Iklimah, siapa lagi itu? Habil. Siapa nama istrinya? Hah? La Buddha. Itu ada dalam Israiliyat sih. Sesama saudara silang-silang. Itu sesuai fitrah enggak? Sesuai waktu itu. Orang enggak ada orang lain gimana? Cuma mereka doang yang ada. Memang ada manusia lain? Kan tidak ada manusia lain. Homo sapiens, monyet, kan enggak mungkin. Jadi ya dia itu saja, cuma itu manusia. Nah kalau sekarang tidak, itu menyalahi fitrah, menikahi saudara.
Gitu. Jadi semua maksiat menyalahi fitrah. Nanti makin besar orang bermaksiat, dia akan makin untuk menyalahi fitrah. Makin banyak menyimpangnya. Orang tuh bosan berzina sama perempuan. Akhirnya dia cari laki-laki sama laki-laki. Nabi Lut, kisah Nabi Lut. Memangnya Nabi Lut itu awalnya sudah terlahir dalam keadaan itu? Enggak. Karena terlalu suka hura-hura. Dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Awal-awal yang suka hura, salah satu bentuk hura-huranya kaum Nabi Lut itu suka kentut sembarangan, kentut-kentutin orang, main kentut-kentutan. Itu ada riwayatnya. Baca dalam sejarahnya dia. Tapi dhaif sih. Cuman ada riwayatnya itu. Awalnya mereka itu gitu. Jadi candaan-candaan berlebihan yang melampaui batas adab itu akan membawa ke yang lebih parah. Itulah yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair dalam sebuah riwayat yang ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dia katakan, kalau kamu lihat orang melakukan satu dosa, maka ketahuilah berarti dia banyak dosa lain tuh. Karena dosa itu kalau hinggap pada satu orang, dia akan manggil teman-temannya yang lain. Demikian pula kalau kamu lihat orang itu melakukan satu amal soleh, nanti akan datang amal soleh yang lain. Karena apa? Amal soleh, kebiasaan berbuat baik, kalau dia hinggap pada satu orang, dia akan mengundang teman-temannya yang lain. Jadi semuanya mengundang teman. Kalian cuma suka sedekah saja. Akhirnya nanti sedekah mengundang baca Quran. Baca Quran mengundang sholat malam. Sholat malam mengundang puasa Senin Kamis. Sebaliknya, kalau dia melakukan satu dosa dan membiasakannya, awalnya melihat gambar-gambar porno. Lama-lama dia mulai ngajak berzina. Akhirnya dia minum minuman keras. Lama-lama dia tawuran, dia bunuh orang. Begitu seterusnya. Jadi pahala dan dosa saling ajak teman. Tinggal yang mana yang mau diperbanyak? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kalau udah terlanjur berbuat salah, hapuslah dia iringi dia dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan itu. Itulah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sampai pada proses turunnya atau diturunkannya Adam dalam naungan surah Al-A'raf maupun surah Al-Hijr yang kita baca tadi dan At-Taha, di mana ingat itu intinya propaganda palsu yang dikemas dalam fadallahuma, lupa saya menambahkan. Kalau nggak salah minggu lalu saya sampaikan fadallahuma bighurur. Itu harus dijabarkan lagi tuh. Fadallahuma bighurur. Ada namanya ghurur. Bagaimanakah proses ghurur itu? Sebenarnya kita mengalami ghurur. Ghurur itu ya semacam tipu daya yang membuat kita percaya bahwa itu, bahkan sekalipun kita tahu itu jahat, kita tetap akan melakukannya. Itulah namanya ghurur. Sama dengan orang-orang yang melakukan maksiat itu. Dia tahu judi dosa, dia tahu minuman keras dosa, dia tahu berzina dosa, dan itu menyebabkan penyakit. Tetap saja dia lakukan. Itu namanya ghurur. Nggak pernah puas. Nah, insya Allah ke depan kita akan bahas tentang ghurur, bagaimana dia meracuni hati. Karena kita tadi kalau secara akliyah kita sudah paham bagaimana propaganda palsu. Tapi ghurur, fadallahuma bi ghurur, itu tipu daya, tapi nggak sembarang tipu daya ghurur itu. Sebagaimana mata'ul hayatid innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun, mata'ul ghurur. Dalam apa maksud mata'ul ghurur? Berarti jelekkah dia? Enggak, bukan jelek, tapi memang ghurur itu sifatnya. Apa tuh ghurur? Sifat tidak pernah puas. Tadi udah makan? Udah makan? Besok pagi kira-kira makan lagi enggak? Makan lagi? Kan udah makan tadi. Kenapa makan lagi? Itu ghurur. Dah kan tadi udah makan, enak kan? Makan enak nggak tadi? Katakanlah enak ya, makan kebab nih. Ada gerobaknya di situ. Enak. Udah enak, kok mau makan lagi? Masih terasa nggak? Enggak lagi, nggak mungkin. Itu dunia tuh begitu, ghurur. Jadi maka dia tidak ada puas-puasnya. Kenikmatan yang tidak ada puas-puasnya, itulah ghurur namanya. Jadi kita akan minta terus. Awalnya dari yang mubah sampai akhirnya akan menjadi yang dosa.
maka kita stop di yang mubah saja. Bagaimana caranya? Ada bentengnya, itu namanya benteng iman itu. Iman itu yang jadi bentengnya. Takwa itu loh jadi bentengnya. Supaya kita tidak, kan kita tidak dilarang untuk yang bermubah. Yang dilarang kalau sudah sampai lewat batasnya ini. Bagaimana caranya supaya tidak dapat melewati batas ini? Benteng itulah takwa. Bagaimana dapat takwa? Harus dengan ilmu. Orang kalau nggak ada ilmunya gimana dia tahu mana halal mana haram? Akhirnya jadi orang-orang sekuler sana, orang-orang yang tidak belajar. Kadang-kadang mereka memang tidak tahu loh itu haram. Oh, emang nggak boleh minuman keras? Ya nggak boleh, gimana cara minumnya kalau dia keras? Nah, gimana ceritanya orang Indonesia minuman keras? Kalau keras gimana minumnya? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak usahlah bertanya ya. Yang penting kalian resapi saja apa yang saya sampaikan ini. Dan ingat, setiap minggu akan saya tanyakan apa yang berkesan kemarin. Jadi catat tuh mana yang berkesan itu dicatat. Ya, nanti bisa dilihat rekamannya kalau kalian boleh lihat rekaman mungkin nanti akan ada di YouTube. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.